Oke, halo guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang kembali di channel Papa Davin ya. Di kesempatan kali ini saya mau bahas breakdown entry. Karena banyak teman-teman yang minta saya breakdown juga. Entrian ini sudah saya upload di TikTok ya. Kalau kalian lihat di TikTok, saya sebenarnya ada banyak entry yang saya dapat untuk minggu ini. Tapi saya nggak sempat buat bikin videonya. Jadi sekarang saya mau bahas untuk yang dua entrian aja ya guys. Kenapa sih saya nggak bisa selalu bikin video breakdown entry? Karena pertama saya nggak pakai TradingView Premium. Jadi nggak bisa reply chart karena kalau ada entrian menggunakan time frame kecil, itu udah terlalu jauh untuk story chartnya ya. Kalau gitu kenapa nggak langsung bikin video pas selesai trading? Ya karena aktivitas saya itu nggak melulu hanya soal trading ya. Misal sekarang saya ada trade yang udah sampai ke target, nah kebetulan saya lagi ada kesibukan lain gitu guys ya. Makanya saya tuh nggak bisa selalu bikin video breakdown entry gitu loh. Apalagi sekarang di rumah lagi ada project ya. Jadi mungkin nanti sekitar 4 atau 5 bulan lagi baru bisa banyak waktu santainya ya guys ya. Untuk dua entrian ini saya nggak hanya pakai satu setup saja. Jadi ada beberapa metode lain yang saya gabungin. Ada price action, CRT, SMC, dan ICT Silver Bullet. Ada juga yang orang sebut ini GXT. Semakin banyak aja namanya ya. Itulah yang sering bikin banyak orang merasa bingung. Mana yang benar dan mana yang salah. Sebetulnya ini bukan soal benar dan salah. Tapi mungkin itu karena penggunanya beda makanya muncul nama yang beda pula ya. Untuk target take profitnya ini sebenarnya sudah tercapai tapi masih saya hold yang entry sell-nya ya. Dan di sini saya ada mapping key level untuk entry buy. Tapi di sini saya nggak ambil entry karena saya lihat ini konfirmasinya jelek. Walaupun ternyata dia beneran naik ya. Tapi nggak apa-apa deh ya. Lagian saya juga udah banyak dapat entry. Di bawahnya ini terdapat banyak sekali likuiditas, makanya saya nggak ambil entry buy. Dan key level ini sebetulnya bisa untuk aggressive entry. Untuk alasannya nanti saya jelasin ya. Tapi untuk setup ini nggak tahu kenapa saya tuh ada keraguan guys. Jadi nggak ambil entry. Di sini ada dua setup entry ya. Tapi saya masuk 3 kali entry. Seperti biasa saya menggunakan semua metode yang saya kuasai. Ya, kenapa saya bisa sedetail itu? Ya, karena trading itu bukan tempat untuk main-main ya guys. Ya, ini mempertaruhkan isi dompet. Jadi pikirkan baik-baik sebelum masuk dunia trading ya. Ada juga yang nanya, kenapa saya bisa sesantai ini padahal nggak ada kerjaan lain tapi kok sebulan entry beberapa kali doang cukup? Dulu ya nggak gitu guys. Cuman kan sekarang posisinya sudah ada tabungan, jadi tradingnya juga bisa lebih santai. Kalau dulu kan nggak punya tabungan, jadi tradingnya itu lumayan suka barbar. Jadi menurut saya jumlah tabungan itu juga sangat berpengaruh ke psikologi kita sebagai trader ya. Tapi kalau pengusaha ya nggak tahu juga sih ya. Oke, pertama itu saya cek ke daily. Dan di time frame daily ini saya lihat ada imbalan. Ini untuk setup pertama ya. Ya, di mana ini adalah target sell dari bias daily. Karena di hari sebelumnya itu sweep PDH atau previous daily high. Nah, ketika harga memasuki imbalan di daily, saya cek ke time frame H4. Ini dia terlihat jelas ya. Di sini saya menggunakan CRT plus time yaitu candle pada jam 9 AM untuk waktu New York. Ini swing low candle jam 9 AM yaitu candle 1. Jadi saya tandai sebagai CRT low dan swing high ini CRT high. Nah, di atas CRT high ini terdapat imbalan. Jadi dengan dukungan adanya imbalan di atas CRT ini akurasinya sangat tinggi, guys. Dan untuk entrian kali ini itu termasuk low risk ya. Karena saya masuk entry-nya itu di pembentukan candle ketiga. Kalian bisa lihat. Jadi ketika candle 2 yang sweep candle 1 close, itu baru saya mulai analisa dan masuk entry. Ketika dia sudah mengambil imbalan daily, selanjutnya yang saya lihat adalah konfirmasinya ya, apakah ada atau tidak.
ini CRT low-nya ya. Kalau untuk key level imbalan ini saya nggak refine lagi karena saya lihat itu sudah ada konfirmasinya. Fungsi dari refine itu kan untuk melakukan agresif entry tanpa konfirmasi dan memperkecil zona. Tetapi karena saya masuk entry-nya ini dengan konfirmasi, makanya saya nggak refine ya guys. Konfirmasi yang pertama yaitu terbentuknya order block, di mana order block ini terbentuk setelah hit imbalan, tapi order block ini sudah diambil sampai membuat kenaikan, dan terbentuk konfirmasi market structure shift. Apakah itu artinya order block ini sudah nggak bisa dipakai lagi? Sebetulnya bisa guys. Tapi kalau mau pakai order block ini untuk entry lagi, itu udah low probability ya. Walaupun di sini faktanya ini dia masih bisa menahan harga. Tapi saya nggak pakai order block ini, apalagi tidak terdapat adanya imbalan di atas order block ini. Tapi saya melihat di sini masih ada area support yang masih fresh, dan support inilah yang saya pakai untuk key level entry-nya guys. Ditambah dengan adanya liquidity di dekat key level support-nya. Jadi ini sudah cukup meyakinkan saya untuk masuk entry yang pertama di area level support ini ya. Dan untuk area entry yang kedua itu, saya pakai OLHC dan OHLC di pembentukan candle ketiga. Open candle ketiga itu ada di jam 4 untuk waktu Jakarta, berarti kalau pakai waktu New York itu di jam 5 ya. Di sini dia open. Ini adalah pembukaan candle ketiga ya guys ya. Untuk entry menggunakan OHLC dan OLHC itu kita butuh dua hal, yaitu pengambilan liquidity dan CESD. Materi ini belum ada ya. Nanti saya bikin bertahap, tunggu aja. Nanti pasti bakal ada ya guys. Area entry yang pertama ini diambil pada pembentukan candle ketiga, berarti otomatis ini sudah mengambil liquidity-nya juga ya. Untuk target pertama ini ke CRT high, ini adalah target maksimal untuk setup CRT ya. Nah, untuk entry yang kedua itu ada sebuah konfirmasi di sini guys. Dari sini kan dia open, lalu turun membuat low, dan mengambil key level serta liquidity di atas key level. Ini juga liquidity. Ini berarti open low dan naik membuat konfirmasi perubahan status pengiriman atau CISD di sini ya. Maka ekspektasi saya dia bakal jadi candle bullish. Jadi ini OLHC yaitu open, low, high, dan close. Ini juga termasuk setup PO3. Di sini juga ada market structure shift. Tapi untuk setup PO3 itu sebetulnya yang penting ada pengambilan liquidity. Sama CISD aja udah cukup. Di sini dia ambil liquidity pakai body. Jadi ini TBS atau false breakout juga bisa. Entry model CISD itu minusnya cuma satu, yaitu untuk area stop loss-nya itu seringkali lumayan cukup lebar, makanya banyak yang pakai setup ini itu di pair forex. Ini kalau entry di CISD lumayan lebar, jadi saya ambil entry-nya itu pas dia balik di open candle ketiga ya. Dan untuk stop loss-nya saya taruh di TBS ya. Ini sama seperti gambar yang saya upload di TikTok. Kenapa saya bisa entry di sini? Ya karena yang mengambil area entry-nya ini juga tepat berada di waktu macro time guys. Kalau nggak tahu jam makro ini ada indikatornya, jadi kalau kalian belum bisa mengingat waktunya bisa pakai indikator aja juga bisa. Kalian lihat di candle yang mengambil area entry ini bertepatan dengan pembukaan di waktu makro ya. Makanya saya lebih memilih untuk entry di sini guys. Tapi kalau misalnya entry di CISD juga nggak ada masalah. Ya paling floating doang ya sama aja sih ya. Sekarang saya mau bahas untuk target take profit-nya. Kenapa saya bisa menargetkan area yang melebihi CRT, high, menentukan target take profit itu juga suatu hal yang sangat penting ya guys ya.
Di sini kan dia ada imbalan ya, tapi imbalan ini udah diambil, maka yang mengambil imbalan ini jadi liquidity, itu artinya dia bakal ambil key level yang ada di atas imbalan. Nah, di atas imbalan ini ada sebuah key level, yaitu area OCL. Tapi untuk menggunakan key level OCL itu ada beberapa poin yang harus diperhatikan ya. Karena OCL tanpa poin penting itu akurasinya sangat lemah, guys. Makanya saya tidak ada masuk entry sell di sini ya. OCL di H4 tadi, ini adalah sebuah area SBR di H1, ya, dan harga selanjutnya ini dia drop ketika menyentuh key level. Kita lihat ke time frame yang lebih rendah, dan untuk take profit yang kedua itu saya ambil di liquidity ini, guys. Konfirmasinya sangat jelas ya. Ketika dia hit key level, di sini sudah ada liquidity sweep atau gagal breakout. Gagal breakout dan false breakout adalah poin penting utama di setup entry saya, guys. Lalu diikuti terjadinya market structure shift. Maka ini sudah ada pola pembalikan yang bagus karena ini terjadi ketika hit key level. Jadi saya hanya akan mencari setup untuk entry sell. Nah, dari sini saya mulai masuk analisa untuk entry sell-nya. Dan kebetulan waktu entry ini saya record ya. Ini juga sudah saya upload di TikTok. Yang saya lihat penurunannya ini terjadi karena hit key level ya. Jadi saya ikut follow trend untuk cari entry sell. Nah, di sini saya juga melihat ada SMT, guys. Di mana di gold dia membuat higher high atau miring ke atas. Untuk korelasinya saya pakai silver ya. Ingat ini bukan konfirmasi tapi hanya sebuah confluent ya. Sedangkan di silver dia membuat lower high atau miring ke bawah. Maka ini disebut SMT atau Smart Money Technique. Dan di sini juga ada TS ya. Ini bisa dibilang CRT high juga bisa. Tapi saya nggak ada entry di sini. Intinya di sini konfirmasi untuk melanjutkan penurunan juga sudah banyak terbentuk. Nah, dari sini baru saya mulai masuk entry ketika candle bearish yang TS ini close. Jadi saya ambil di pembukaan candle ketiga. Di sini dia open, ini juga sama seperti setup PO3 ya guys. Jadi saya masuk entry di pembukaan candle ketiga. Jadi ini termasuk low risk. Dan ini CRT low. Jadi ini adalah target selanjutnya untuk setup CRT ya. Tapi saya punya target yang lebih jauh, nanti saya jelasin semua ya. Di sini dia langsung drop tanpa mengambil area entry di atas ya. Dan dropnya ini ada sebabnya ya, yaitu hit key level guys. Makanya saya ikut follow trend untuk cari entry sell saja. Pertama saya tandai untuk open di candle ketiga ya. Ini ada di jam 12 waktu Jakarta. Kalian yang udah nonton videonya di TikTok pasti sudah tahu ya. Di mana saya mapping entry itu di time frame M1. Karena di M1 ini saya melihat struktur yang bagus untuk membidik continuation. Di sini ada liquidity sweep. Yang kemudian diikuti terjadinya break of structure. Di sini saya pakai sudut pandang struktur dengan SMJ, maka ini sudah ada batas range atas dan bawah ya. Jadi saya cari area entry di atasnya ini. Dan low extreme ini sudah menjadi sell side liquidity yang bisa dijadikan target take profit. Tapi ini kalau acuannya pakai struktur di M1 ya. Karena di sini sudah mengambil fullback terakhir, makanya low-nya itu sudah menjadi sell side liquidity seperti itu guys.
Nah, di sini ada liquidity yang harus diambil sebelum melanjutkan penurunan karena liquidity ini yang paling dekat sama key level. Nah, key levelnya di mana? Oke, nanti ya guys. Dan untuk menambah akurasi win rate, di sini saya juga cek dengan quarterly. 90 menit cycles ya. Saya tandai dulu untuk key satunya. Oke. Nah, pergerakan di key 1 ini ada akumulasi ya, di mana pergerakannya itu strong bullish enggak, dan strong bearish juga enggak. Dan liquidity-nya ini adalah titik tertinggi di key 1. Maka ekspektasi saya di key 2 bakal manipulasi, karena adanya key level di atasnya. Saya kalau nandain area akumulasinya itu pada body candle, guys. Ini cara saya untuk mengetahui adanya false breakout, tanpa menunggu market structure shift. Nah, di sini itu sudah ada manipulasi ya, di mana ini sudah masuk di key 2, ketika harga naik mengambil liquidity ini, tapi selanjutnya dia turun kembali melebihi area akumulasinya. Jadi di sini sudah menjadi liquidity sweep atau false breakout. Dan di sini dia juga sudah hit key level resistant. Nah, kalau kalian lihat resisten ini kan sudah tidak fresh ya. Makanya saya nggak ambil aggressive entry di key level ini. Saya sudah pernah jelasin ya, semua key level itu bisa dipakai asalkan ada konfirmasinya. Jadi kalau nggak fresh, bukan berarti nggak bisa dipakai lagi. Itu hanya soal perbedaan probability. Dan ternyata dia dikonfirmasi dengan terbentuknya engulfing. Di sini muncul engulfing, di mana engulfing ini muncul ketika hit key level. Makanya saya baru masuk entry ketika ada engulfing ini, guys. Ini juga ada recordnya ya, bukan cuma gambar belaka. Dan di engulfing ini juga masih ada imbalan. Yang artinya walaupun dia turun itu bakal naik lagi untuk ngambil imbalan. Dan di sini juga ada liquidity. Jadi ini untuk penjelasan yang lebih detail ya. Kalau simpelnya ya engulfing gitu aja sih guys. Ini record entry-nya ya. Oke, jadi saya ambil entry di sini karena adanya konfirmasi engulfing. Ini adalah alasan yang pertama kenapa saya masuk entry sell di sini ya. Selain itu juga saya padukan dengan OHLC dan OLHC PO3. Saya tandai lagi untuk open candle di jam 12. Ini adalah open candle ketiga. Setelah candle kedua tadi sudah sweep CRT high. Tadi sudah saya jelasin ya. Ini open candle ketiga di time frame 4. Oke, dari sini dia open, kemudian naik membuat high, tetapi masih belum mengambil liquidity ini. Jadi ini belum memenuhi syarat untuk entry model PO3. Jadi belum bisa ambil entry ya. Jadi kita harus tetap menunggu pengambilan liquidity lebih dulu guys. Nah, selanjutnya dia naik mengambil liquidity. Jadi ekspektasi saya dia sudah membuat high, syarat selanjutnya, yaitu harus ada perubahan status pengiriman atau CISD ya. Dan di sini sudah ada konfirmasi perubahan status pengiriman atau CISD. Jadi kita bisa ambil entry di sini. Dan ini juga sama seperti entry kedua tadi ya. Dia fullback sampai ke pembukaan jam 12. Nah, ini minusnya entry dengan CISD ya. Ya, stop loss-nya lumayan lebar. Apalagi ini di gold ya. Jadi kalau sampai floating itu ya lumayan lah ya. Makanya kebanyakan orang itu pakai setup ini di pair forex seperti Euro USD, GBP USD, dan yang lainnya guys ya. Tetapi kalau Papa Davin nih, di mana aja boleh. Karena saya gabungin dengan setup lainnya untuk menambah akurasi win rate. Lalu untuk menentukan target yang lebih jauh. Di sini saya pakai daily bias guys.
Sebelumnya kan di sini dia sweep PDH atau previous daily high. Ya, seperti yang saya bilang kemarin. Cara ini tuh mirip seperti CRT ya. Berarti untuk target selanjutnya itu PDL atau previous daily low yang mengambil PDH di hari sebelumnya, dan ini adalah PDL yang PDH-nya sudah diambil, atau kalau mau dinamain CRT low juga boleh ya. Di time frame H4 ini ada imbalan. Ini sudah saya jelasin tadi di awal video ya, bahwa di sini ada target take profit dan sekarang imbalan ini sudah diambil ya. Ya, jadi nanti saya bakal cari area target di bawahnya lagi. Untuk entry-nya ini masih running ya guys, belum saya close. Swing low ini kan sudah mengambil imbalan, maka ini menjadi liquidity selanjutnya. Karena kalau dilihat di time frame H1 ini imbalannya sudah diambil ya. Walaupun di H4 tadi itu imbalan ini masih fresh. Sedangkan kalau di H1 imbalannya tuh di sini guys. Dia sudah diambil ya. Jadi saya mencari key level di bawah liquidity-nya. Nah, di sini untuk key level yang paling dekat sama liquidity-nya, ini ada area RBS atau Resistance Become Support. Jadi kalau mau aggressive entry di sini sebetulnya itu bisa, tapi saya nggak masuk entry di sini ya. Karena untuk bias daily ini masih bearish. Jadi kalaupun ini nanti naik, itu hanya untuk fullback, makanya saya tetap hold sell saja. Jadi untuk target take profitnya ini di key level yang bisa berpotensi menjadi penghalang untuk dia melanjutkan penurunan. Tapi kalau scalping itu ke sell side liquidity. Dan sekarang harga sedang naik kembali, ya. Tapi saya tetap bakal hold entryan sell-nya. Karena setelah saya analisa kembali itu masih ada target di bawah. Nah, untuk alasannya nanti saya jelaskan ya. Jadi nanti videonya bakal saya sambung lagi ya. Kita tunggu apakah nanti bias daily ini bekerja maksimal atau tidak. Oke, itu dia guys ya. Sekarang harga sudah sampai ke target take profitnya dan ini sudah saya close. Jadi untuk key level ini memang ada reaksi ya, tapi naiknya ini hanya untuk fullback. Karena saya ikut acuan di time frame daily. Dan target sell di daily itu sampai sini guys. Kenapa saya bisa hold sampai sini? Oke, kita lihat untuk bias daily. Kalau kalian mau saya bikin semua materi dari nol, kalian sabar dulu ya. Tunggu nanti setelah rumah saya beres, pasti semua materi itu saya rilis. Jadi sekarang saya fokus trading dulu, karena kalau bikin materi seperti itu, lumayan butuh waktu luang yang lumayan banyak ya guys. Di daily ini saya lihat ada sebuah gap, di mana sebuah gap itu sifatnya hampir sama dengan imbalan. Kebiasaannya itu bakal ditutup, ini sudah saya jelasin dari lama ya. Bahwa sebuah gap itu juga termasuk area yang hampir selalu diambil kembali oleh harga. Di broker saya juga ada gap ya. Karena broker saya itu servernya Wanda guys. Di atas ini kan sudah ada sweep pada previous daily high ya guys. Lalu di sini sudah break pada previous daily low. Maka biasnya itu bearish. Makanya saya itu tetap hold entry. Karena ekspektasi saya seharusnya pembentukan candle selanjutnya itu bearish untuk mencari likuiditas selanjutnya di bawah. Dan ini sudah clear, jadi saya close. Seperti itu guys ya. Oke, jadi itu penjelasan untuk entry terakhir ya. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.